Ada komen yang paling di luar Nurul banget nih. Assalamualaikum. Hai Sobat Dinda. Kenalin, aku Windy dan di samping aku ada Dinda. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang sebenarnya sarapan itu penting gak sih? Kemarin kita udah sempet bikin Q&A ya, Ndak, di Instagram. Gimana tuh hasilnya? Hasil paling Instagramnya itu ada 77% teman-teman kita nih yang memilih wajib sarapan. Nah, tapi sisanya 23% memilih skip sarapan. Kenapa tuh? Oke, jadi dilihat dari beberapa alasannya sih, mungkin karena kondisi ya, itu terpaksa gitu. Jadi ada yang alasannya karena bangun kesiangan, ada juga yang alasannya karena dibuatin. Apalagi kaum hawa ya, kaum Adam. Terus ada juga nih yang alasannya karena kelupaan. Saking banyaknya aktivitas di Bisa pagi hari. jadi. Waduh. Berkaitan sama itu tuh, Ndak. Aku juga pernah tuh, Ndak, waktu pas pagi hari berangkat kerja gak bawa HP karena saking sibuknya ya waktu pas tengah perjalanan. Oh iya, HP ketinggalan. Nah, harusnya balik lagi tuh. Balik lagi ngambil HP, dan setelah aku telusurin pas sampai kantor ya ternyata emang aku lapar, belum sarapan gitu. Nah, sebenarnya sarapan itu berkaitan gak sih dengan fungsi kognitif di daya ingat tubuh kita? Oke, jadi kasusnya Windy sendiri ya, pernah sampai lupa sarapan gitu. Oke, jadi salah satu manfaat dari sarapan itu adalah untuk meningkatkan kadar glukosa dalam tubuh. Tapi kita perlu perhatikan lagi nih, asupan dari menu pilihan sarapan kita itu yang mana harus sebaiknya itu dengan kandungan indeks glikemik yang rendah gitu. Nah, jadi peningkatan kadar glukosa dalam tubuh itu seiring dengan peningkatan daya ingat kita. Nah, khususnya untuk aspek memori juga fungsi kognitif otak kita. Gitu deh. Jadi nyambung ya sama apa yang kita makan dan daya ingat kita. Ada keterkaitan di sana. Oke. Kalau seandainya ada juga nih Ndak yang jawab, tapi kalau seandainya aku sarapan aku malah jadi ngantuk gitu. Makanya aku gak usah sarapan. Lemes ya. Iya. Banyak ya yang udah sarapan tapi dia malah lemas. Padahal tuh niat sarapan biar semangat. Betul. Mungkin itu disebabkan karena pemilihan menu sarapan yang kurang tepat. Benar. Nah, anjuran makan untuk sarapan itu yang ringan aja ya, udah diserap pencernaan kita. Mungkin dia memilih makanan yang cukup berat gitu ya. Betul banget ya, kan kita sebagai emang udah kebiasaan kita kali ya sarapannya. Kalau nggak nasi uduk, nasi kuning. Itu salah satu menu yang cukup berat gitu. Oke, kita bisa kulik sedikit ya. Kenapa bisa disebut berat? Contohnya kita ambil nasi uduk aja kali. Oke. Jadi nasi uduk itu dibuatnya pakai santan ya. Santan, habis itu ada toppingnya ya, macam-macam ya. Bihun goreng, bener banget. Bihun kan itu termasuk salah satu pengganti nasi ya, salah satu sumber karbohidrat juga. Yang mana bihunnya ditumis pakai minyak gitu, double karbohidrat, tinggi lemak juga, udah santan, minyaknya kan tinggi lemak. Terus habis itu semur. Isinya kentang. Semur ada kentang, tapi ada tahu tempe juga, itu nggak apa-apa ya, protein abadi. Tapi kan udah kentang, bihun, nasi, triple karbohidrat gitu. Apa nggak berat? Berat ya. Itu ya kenapa akhirnya nasi uduk dikategorikan sebagai makanan yang cukup berat gitu ya untuk dikonsumsi pada saat kita sarapan ya. Benar. Berarti sebenarnya nasi uduk tuh boleh-boleh aja kita konsumsi sebagai sarapan. Hanya saja kita perlu mempertimbangkan gizi seimbang dari kalori si nasi uduk itu tadi ya. Iya, benar banget. Jadi gizi seimbang pada menu sarapan kita. Apa sih gizi seimbang? Oke. Seimbang itu kan artinya ya keselarasan gitu. Kebutuhan gizi yang seimbang antara gizi yang satu dan yang lainnya. Nah, kita ambil contoh itu program pemerintah namanya Isi Piringku. Dalam satu piring ini kita bagi 2. 3/4-nya kita taruhlah makanan pokok, tadi sumber karbohidrat ada nasi, bihun atau mie gitu. Terus 1/4 lainnya itu kita isi dengan lauk pauk dari sumber protein hewani ataupun nabati. Nah, kita ambil sisi kirinya nih, 3/4-nya itu sayur-sayuran ya. 1/4 lainnya itu buah-buahan yang mana kedua itu sumber vitamin dan mineral. Nah, itulah yang disebut dengan gizi seimbang. Oh iya, tidak lupa untuk
minum air putih Ah, 8 gelas 8 gelas sehari. sehari. Jangan sampai kurang tuh. Jadi nanti fokusnya malah tambah kurang. Oke. Jadi ada yang komen lagi nih, Nda. Katanya kalau seandainya dia makan sarapan di pagi hari, itu dia merasa dia malah badannya tambah gemuk gitu. Oh, Sebenarnya sarapan itu membuat kita gemuk atau gimana nih, Nda? ya ada juga ya, benar-benar ada Hmm. juga yang menghindari sarapan tuh karena emang Pengen pengen langsing. Iya. Iya ya, Iya. gitu kan. Jadi kan fungsi sarapan untuk menaikkan kadar gula dalam Mm-mm. darah kita ya. Gitu, kadar glukosa kita. Mm-mm. Nah, kalau misalnya skip sarapan berarti menurunkan kadar glukosa kita. Yang mana itu tumbuh secara nggak sadar gitu. Rasa lapar di dalam tubuh kita akibat nilai glukosa dalam darah yang rendah gitu. Yang mana menyebabkan pemilihan makan siangnya jadi overload gitu, Iya, jadi betul. kalap ya nggak sih? Iya, apalagi pengen bawaannya pengen ngemil aja ngemil Karena terus. udah lapar dari pagi, udah Iya. kita semalaman gak Nggak makan, makan. skip sarapan juga. Paginya aktivitasnya cukup berat. Benar. Oke, jadi ya emang ternyata sarapan itu nggak bikin kita obesitas ya, justru emang polanya malah kebalik ya. Iya. Pendapat apa persepsi orang-orang selama ini ya sebenarnya kebalik ya. Oke, Nda. Ini terakhir nih, Nda. Ada komen yang paling di luar Nurul banget nih. Katanya gini, dia bilang, jadi dia tuh alasan skip sarapan itu karena dia sama seperti hewan. Jadi hewan kan kalau seandainya mereka mau makan, mereka harus usaha dulu kan, harus berburu dulu kan. Nah, dia menganalogikannya kan kayak gitu. Jadi manusia yang harus kerja dulu baru bisa tuh makan ya jam makan yang itu tadi. Menurut kamu sendiri gimana, Benda? Gimana ya, sebenarnya aku nggak tahu ya mau bilang benar atau salah. Kalau salah pun ya mungkin karena kita kan sebagai manusia Allah ciptakan pasti berbeda dong dengan hewan. Kita memiliki akal gitu. Tapi dia menganalogikannya bahwa seperti singa bangun tidur nggak bisa langsung makan, kan berburu dulu. Begitu dengan manusia harus aktivitas dulu mungkin baru bisa makan. Umumnya ya kalau nggak kita menggunakan akal kita dengan teori-teori ilmu-ilmu yang sudah kita dapat bahwa dianjurkan untuk sarapan dulu sebelum mulainya aktivitas kita gitu. Jadi menurut kamu atau teman-teman gimana nih? Share dong pendapat kalian di kolom komentar terkait komen terakhir tadi. Oke. Ya, Mbak. Terima kasih banyak nih udah dengerin podcast kita kali ini. Iya, Alhamdulillah, semoga semuanya bisa bermanfaat. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasannya sarapan itu adalah penting. karena kalau seandainya kita nggak sarapan, nanti badan kita jadi lemas, badan kita jadi ngantuk, produktivitas kita jadi hancur, makan siang kita jadi kalap, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Dan sebelum ditutup nih, aku punya pantun buat teman-teman semuanya. Apa tuh? Orang Jawa manis dan tampan, Cakep. sikapnya lembut dan sopan. Cakep. Untuk meraih masa depan, jangan lupa sarapan. Wih, jangan lupa sarapan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari Winda dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.